Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1108 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan keadaan di salah satu sisi pantai Pulau Egghead. Di sana terlihat ada kapal-kapal angkatan laut, baik yang masih mengepung pulau maupun yang sudah hancur akibat terkena serangan. Sementara itu, di suatu tempat di dalam pulau, pertemuan antara Caribou dengan Van Augur dan Katarina Devon kembali diperlihatkan. Van Augur sepertinya memiliki banyak pengetahuan tentang nama-nama dari bajak laut yang masih relatif baru, karena dia tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Caribou. Sedangkan Devon tidak mengetahui siapa orang itu. Walau Caribou adalah bajak laut yang mengaku mengidolakan Kurohige, tapi Van Augur tidak percaya begitu saja. Dia menodongkan senapan ke arah manusia lumpur itu, sehingga Caribou tampak panik dan memohon agar tidak dibunuh. Caribou berkata, jika mereka menghabisinya di sana, maka Kurohige pasti akan sangat marah. Van Augur pun bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Caribou. Caribou lalu menjelaskan bahwa dia memiliki informasi yang sangat berharga bagi Kurohige. Walau dia belum mengatakan apa informasi itu kepada Van Augur dan Devon, tapi kita tahu bahwa yang dia maksud adalah lokasi Pluton dan Poseidon. Beralih ke hal lain dalam chapter kali ini, diperlihatkan betapa kesusahannya para pasukan angkatan laut dalam menghadapi pasifista di Pulau Egghead. Salah satu faktor mengapa mereka sangat sulit melawan pasifista, karena yang mereka hadapi di sana adalah pasifista model baru yang bernama Mark III. Pasifista tersebut memiliki bubble shield yang berfungsi sebagai pertahanan. Jadi, tembakan-tembakan meriam dari kapal angkatan laut banyak yang bisa ditangkis oleh pasifista. Setelah mereka menangkis tembakan meriam, giliran mereka yang menembakkan laser ke arah kapal-kapal angkatan laut. Dalam situasi yang kacau itu, semua nama dari Vice Admiral yang ada di Pulau Egghead diperkenalkan. Mereka adalah Doberman, Bluegrass, Hound, Guillotine, Tosa, Urban, dan Do. Mereka semua tampak frustasi dan kesal atas perbuatan Vegapunk yang memberi otoritas tertinggi kepada Bonnie untuk memerintahkan pasifista. Keadaan di Pulau Egghead saat ini memang semakin tidak terkendali. Pasti akan ada marinir yang memberikan laporan ke markas besar Angkatan Laut melalui Denden Mushi. Laporan itu juga tentu akan sampai ke Mary Joyce. Maka Im Sama, 4 Gorosei, dan Akainu akan mengetahui keadaan di sana. Selain itu, Vice Admiral Doberman mengatakan bahwa semua Vice Admiral harus meninggalkan tempat masing-masing dan memburu Bonnie. Ini memang cara terbaik dalam menangani masalah pasifista, karena apabila Bonnie mati, maka Angkatan Laut bisa kembali memerintahkan para pasifista itu. Saat ini, Bonnie sedang bersama dengan Franky, Atlas, dan Kuma yang sedang tidak sadarkan diri. Seorang Vice Admiral bernama Tosa berhasil menemukan mereka. Dia hendak melancarkan teknik Tosa Crunch kepada Bonnie, yang mana serangan itu setara dengan 10 serangan Shiga. Untung saja, Dory dan Brogy muncul, sehingga mereka melancarkan serangan mendadak yang membuat Tosa tumbang. Bonnie terkejut ketika melihat para raksasa itu, dan Franky juga bertanya-tanya apakah mereka musuh. Wajar Franky bilang seperti itu, karena memang dia tidak mengenal Dory dan Brogy. Dory dan Brogy pun berkata bahwa mereka datang untuk Luffy, lalu Franky bilang bahwa Luffy adalah kaptennya. Setelah mengetahui bahwa Franky merupakan salah satu kru Luffy, mereka pun memerintahkan para anak buah untuk membawa Franky, Bonnie, Atlas, dan Kuma ke dalam kapal. Sementara itu, Dory dan Brogy menuju ke tengah pulau untuk menjemput Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Mereka tidak mengenal Vegapunk secara pribadi, tapi dua raksasa legendaris itu tahu tentang Vegapunk berdasarkan cerita dari seseorang yang mereka panggil sebagai sarjana. Tentu kita bisa menebak sarjana yang mereka maksud adalah Jaguar Disal. Sementara itu, beberapa Vice Admiral mulai berbicara mengenai para raksasa. Ada Vice Admiral Bluegrass yang sedang menunggangi salah satu cyborg monster laut memakai kekuatan buah iblisnya. Dia juga sedang bersama dengan Vice Admiral Dol. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Dol dulunya berada di bawah komando Saul, waktu Saul dulu masih seorang marinir. Dari sana, Dol pasti tahu apa saja kekurangan dalam gaya bertarung para raksasa, sehingga dia bisa memikirkan cara efektif untuk menghadapi mereka. Dol pun
pun bisa membagikan cara tersebut kepada Vice Admiral lain, sehingga para Vice Admiral itu bisa melawan para raksasa Elbaf dengan lebih baik. Tapi tetap saja, dari segi kekuatan, mereka masih kalah jauh dari para raksasa, sehingga para raksasa akan tetap menang. Berpindah ke tengah pulau, di sana ada Saturn yang telah kembali, tapi dalam wujud yang berbeda. Ini adalah wujud full Zoan Yokai Ushi Oni milik Saturn. Berada dalam mode tersebut menandakan bahwa Saturn sudah siap untuk mengamuk. Di sisi lain, Luffy sedang mengkhawatirkan kondisi Vegapunk. Sang ilmuwan jenius yang telah terluka parah itu pun meminta agar dirinya ditinggalkan saja. Menurutnya, ada yang harus dia lindungi di Pulau Egghead, sehingga tak mengapa bila dia ditinggalkan dan mati di sana. Vegapunk hanya memohon agar Luffy dan kawan-kawan terus melindungi Bonnie, karena setelah pemerintah dunia dan angkatan laut tahu bahwa Bonnie memegang otoritas tertinggi dalam memerintah pasifista, maka gadis itu pasti akan terus diburu. Luffy tentu nanti bisa melindungi Bonnie, tapi untuk saat ini Luffy tidak bisa membiarkan Vegapunk di sana begitu saja. Sementara itu, Saturn telah semakin dekat. Sanji bisa melihat bahwa Saturn sudah tidak tampak seperti manusia lagi, dan ada keanehan di matanya yang menyeramkan itu. Ditambah lagi, kaki laba-laba Saturn seperti mengeluarkan racun, karena batang pohon yang tertusuk kaki itu langsung busuk dan hancur. Dengan kata lain, Saturn sangat berbahaya dalam mode kali ini. Dia pun dengan cepat menghasilkan serangan beruntun memakai kaki laba-labanya. Kaki itu bergerak dengan cepat dan gesit, seolah seperti cambukan beracun. Luffy berhasil menghindari serangan itu, begitu juga dengan Sanji yang berlari sambil mengangkat tubuh Vegapunk. Namun tiba-tiba Kizaru menendang Sanji dan menembakkan laser ke tubuh Vegapunk. Sanji memang berhasil menangkap Vegapunk kembali, tapi usai terkena serangan tersebut, kondisi sang ilmuwan itu menjadi semakin mengkhawatirkan. Luffy pun marah, kemudian dia meminta Sanji untuk pergi membawa Vegapunk. Luffy berubah wujud menjadi raksasa, lalu dengan tangan kiri, dia menahan kepala Saturn, dan dengan tangan kanan, dia menangkap tubuh Kizaru, sampai-sampai Kizaru muntah darah. Walau Luffy berhasil menahan Saturn dan Kizaru sekaligus, tapi pertarungan yang akan berjalan nanti tidak akan mudah bagi Luffy. Sebab Saturn masih memiliki banyak kemampuan rahasia yang nanti satu persatu akan dia keluarkan. Dengan begitu, pertarungan mereka pasti akan sangat sengit, walau Luffy pasti akan mampu untuk menang. Berhubung tadi Dory dan Brogy sedang menuju ke lokasi Luffy, maka mereka pasti akan membantu Luffy dalam menghadapi Saturn dan Kizaru. Dengan kata lain, dua raksasa ditambah dengan Luffy dalam mode raksasa akan membantai Saturn dan Kizaru. Sekarang ini, Sanji telah berhasil menjauh dari lokasi pertarungan sambil membawa Vegapunk. Setelah itu, mendadak Vegapunk tersenyum sehingga membuat Sanji menjadi bingung. Tak lama berselang, tiba-tiba layar yang ada di laboratorium menyala. Ternyata, Vegapunk telah membuat video untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dengan video itu, Vegapunk berkata bahwa dia akan mengungkap kebenaran tentang dunia ini. Meskipun belum diketahui apa yang hendak Vegapunk sampaikan terkait kebenaran dunia, tapi pasti itu adalah semua hal yang dia pelajari tentang abad kekosongan. Di antaranya adalah: pertama, dia akan mengungkap nama asli dari kerajaan kuno. Dulu, nama asli dari kerajaan kuno hampir disebut oleh Clover, tapi dia segera ditembak sebelum sempat mengatakannya. Kedua, tentang bagaimana pemerintah dunia terbentuk. Hal ini berkaitan dengan aksi aliansi 20 kerajaan dalam abad kekosongan yang pada akhirnya menciptakan pemerintah dunia. Ketiga, tentang beberapa kebohongan dan manipulasi yang telah pemerintah dunia lakukan selama ini. Apabila hal tersebut dibongkar, maka publik akan kehilangan kepercayaan kepada mereka. Pemerintah dunia tentu akan mencoba membantah pernyataan Vegapunk itu, tapi publik tidak akan percaya lagi kepada pemerintah dunia. Pesan dari Vegapunk untuk dunia akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah menciptakan gelombang pemberontakan besar-besaran yang bisa memicu terjadinya perang terbesar sepanjang sejarah. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1108. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.